Kahar Musakar, episode Sang Pejuang. Sebagai seorang tokoh yang karismatik, Kahar Musakar memiliki banyak pengikut yang hingga kini masih menganggap sang tokoh itu masih hidup. Apalagi letak makam Kahar Musakar hingga saat ini masih menjadi misteri. Kahar Musakar dianggap oleh negara sebagai pemberontak karena ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Dalam banyak catatan, Kahar Musakar melakukan pemberontakan karena didasari oleh rasa kecewanya di mana banyak anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan KGSS yang dipimpinnya tidak diterima menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Pada 20 Januari 1952, Kahar Musakar akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan DITII pimpinan Kartosuwiryo. Dan pada 7 Agustus 1953, Kahar pun mengumumkan jika Sulawesi Selatan dan daerah sekitarnya merupakan bagian dari negara Islam Indonesia. Karena dianggap ingin merubah haluan negara dan sebagai tindak lanjut atas aksi pemberontakannya, pemerintah pusat kemudian akhirnya melakukan operasi militer memburu Kahar di Sulawesi Selatan. Anhar Gonggong menuliskan dalam bukunya yang berjudul Abdul Kahar Musakar, Dari Patriot Hingga Pemberontak, menggambarkan negara Islam yang dibangun Kahar Musakar hanya eksis di hutan-hutan sekitar Gunung Latimojong, Enrekang, Sulawesi Selatan. Di kawasan Enrekang itu, meski tidak memakai istilah presiden, negara ala Kahar tersebut dinamai Republik Persatuan Islam Indonesia. Seperti dicatat Anhar Gonggong, RPII berdiri dalam sebuah pertemuan tanggal 14 Mei 1962, di mana Kahar Musakar diangkat menjadi pejabat. Sementara itu, Kartosuwiryo lebih diakui sebagai imam dari NII yang dipimpinnya. Namun, di balik cap pemberontakannya pada negara, Kahar pun sebenarnya tercatat sebagai seorang tokoh pejuang. Dalam literatur tragedi patriot dan pemberontak Kahar Musakar, Kahar adalah satu-satunya pengawal Soekarno dan Muhammad Hatta dengan bersenjatakan golok ketika dikelilingi hunusan bayonet tentara Jepang usai rapat raksasa Ikada di Jakarta, 19 September 1945. Sejak saat itu, Kahar jadi pengawal kesayangan Bung Karno yang tergabung dalam Batalion Kesatuan Indonesia, BKI. Dikatakan presiden pertama itu, situasinya takkan melulu tentram jika tak ada Kahar di sisinya. Menurut Bernard W. Lapian, seorang nasionalis dari Minahasa, Kahar Musakar adalah orang yang termasuk turun aktif untuk menyusun kekuatan pemuda Sulawesi Utara dan mendirikan Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, KRIS. Kahar juga terjun ke Front Surabaya, dan di Yogyakarta ia juga bekerjasama dengan Kolonel Zulkifli Lubis. Kendati sempat keberatan lantaran KRIS terlalu dikuasai golongan bekas Kenil asal Minahasa Manado, namun Kahar ikut membebaskan 800 tahanan politik di Nusa Kambangan, termasuk pemuda Sulsel di Cilacap, Jawa Tengah. 800 tahanan itu akhirnya dimasukkan ke dalam pasukannya dan diperbantukan di markas besar tentara. Kahar juga membentuk Batalion Kemajuan Indonesia (BKI) di bawah Komando Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Menurut Cornelis Pandik dalam Darul Islam, sebuah pemberontakan, ide pembentukan Batalion Kemajuan Indonesia (BKI) berasal dari kontak Soekarno dengan Andi Matalata. Kahar menjadi komandan di BKI, sementara Matalata menjadi wakil komandan. Dalam pembentukan Brigade 16 KRIS yang terdiri dari kesatuan-kesatuan luar Pulau Jawa, Kahar hanya jadi orang nomor 2. Kahar yang kecewa menolak pengakuan pimpinan Brigade 16, mulai ketika dijabat Warau sampai Lembong. Hal itu pula yang menyebabkan Kahar melepaskan diri dari Brigade 16. Panglima Besar Jenderal Sudirman menugaskannya membangun komando di seberang Pulau Jawa, Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi pada 24 Maret 1946. Kahar mengumpulkan para personelnya dari mantan anggota BKI berjumlah 1.200 personel.
Pasca perjanjian Linggarjati, TRIPS diubah menjadi Laskar Sulawesi dan KH tercatat membentuk Satuan Kecabangan Barisan Berani Mati BBM dari para pejuang Sulawesi di Madiun, Jawa Timur. Perannya terus dibutuhkan tentara revolusi yang kemudian sudah berubah nama menjadi TNI untuk membangun satuan militer di Makassar pada periode 1946 hingga 1947. Sayangnya, upayanya membentuk satuan-satuan gerilya dengan membina kader-kader muda gagal akibat terjadinya kekacauan atas ulah aksi Kapten Raymond Westerling pimpinan Korps Spesial Stropen pasukan elit Belanda. Di bawah komando Kapten Raymond Westerling, ribuan orang sipil terbunuh di Sulawesi. Versi Kahar Musakar menyebutkan jumlah korban Westerling sekitar 40.000 orang. Kebanyakan orang-orang kampung yang dituduh tentara Belanda sebagai gerilyawan atau yang melindungi gerilyawan. Aksi Westerling itu membuat para gerilyawan pro-republik menyeberang ke Jawa untuk sementara waktu. Kahar Musakar akhirnya dikabarkan terbunuh pada Februari 1965. Hal ini sekaligus mengakhiri pemberontakan di Sulawesi Selatan.